Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga loncengnya, ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan media untuk belajar akhlak yang baik menuju akhlak Rasulullah. Amin. Amin. Iya, artinya gini Ustadz, berarti sebenarnya semua orang itu punya kemampuan untuk mendoakan sebagaimana Ustadz Danu mendoakan orang itu. Kalau berdoa sih semuanya bisa. Bisa kan? Oh, benar. Tapi balik lagi kesembuhannya kan tergantung Allah. Lah untuk dekat sama Allah Ta'ala. Kalau mamanya kita itu sempat tadi cerita. Ini kan itu semuanya kan berjalan ya. Iya. Coba kalau mamanya kita mengacu pada satu ayat Uni astajib lakum. Itu dunia itu hancur nggak karu-karuan. Kalau semuanya dikasih. Iya, kan iya, gitu. iya. Makanya kalau ayat itu sebenarnya itu nanti dikabulkan Allah di akhirat. Oke. Kalau itu di dunia nggak mungkin Allah mengabulkan. Contoh, banyak orang yang ingin kaya itu nggak kaya-kaya. Oke. Orang Islam ya. Banyak orang Islam yang sehat, yang sakit atau yang sehat jangan sakit, doa tetap sakit. Iya. Yang sakit ingin sembuh kadang nggak diberi. Betul. Kadang malah mati. Nah, orang Islam sendiri kan doa kan minta sehat, minta ini. Kadang kalau memang dia doanya khusus untuk tidak mati-mati kan tidak mati. Berarti ayat tersebut sebenarnya digunakan untuk akhirat, untuk besok dikabulkan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Nah, untuk ayat yang khusus duniawi, nah ini orang jarang dipakai. Sebenarnya ada dalam surah itu ceritakan nih, wa yastajibul ladina amanu wa amilus solihat. Nah, ini yang kita pakai, ini yang kita terangkan. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Ada syarat di situ, nggak ada kata pasti, Ustaz ya? Nggak ada yang pasti di situ. Nah, iman dan amal soleh ini yang bisa tahu Allah. Nah, inilah yang kita kejar sebenarnya. Apa? Kerja, ya basmalah, selesai, hamdalah, kan begitu. Ya karena juga banyak kan yang orang nanya gini, Ustadz kok saya udah sholat rajin, ada teman saya yang malah jawabnya. Iya, ada teman saya yang malah nggak pernah sholat kok hidupnya dapat enak, lebih bahagia dibanding saya. Coba kan susah juga gitu. Karena juga kita mencoba menerangkan itu jangan sampai salah di hadapan Allah. Ya. Kalau kita salah di hadapan manusia mah dia kan lihat kita ustadz, mana dia punya pikiran kita salah, bener nggak sih? Tapi kalau Allah, kita ustadz tetap masih ada rokib sama atid. Lebih tahu malah. Nah itu kan harus hati-hati menjawab. Itulah menjadi dasar dikabulnya doa. Dan itu pun pada waktu dasar dikabulkan kita punya dasar ayat dan hadis yang lain. Pada waktu dikabulkan ingat, itu bukan dari ikhtiar kita, itu penguji kita. Itu harus ingat sehingga kita tidak riya, tidak ujub, tidak sombong bahkan. Lah kan semua jalan. Nah inilah tauhid. Semuanya jadi kesannya setiap kali kita melakukan aktivitas emang harus lurus kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah itulah yang sulit. Kalau baru dikabulkan, nih. Iya betul. Dan justru memang barangkali mungkin cara Allah menyayangi kita bukan dengan mengabulkannya. Belum tentu. Justru mungkin dengan cara mengujinya dengan persoalan dalam hidup. Nah, itu salah satunya. Dan di persoalan itu dia betul berkutat akhirnya imannya membaik, tauhidan membaik, pada waktu dikabulkan, plak, jatuh lagi. Kan begitu. Jadi lebih baik mungkin dia tidak mendapatkan apa yang dia minta. Nah, itu bukan doa saya. Bukan. Doa Ustaz, ayo. Ya kadang dalam hidup mungkin Allah ngasih tidak sesuai dengan yang kita minta. Ya. Biar kita makin lekat dengan Allah kan. Bisa seperti itu, memang benar bisa. Cuma memang itulah haknya Allah. Kalau memang orang itu dilihat oleh Allah Ta'ala bisa amanah, bisa amanah menurut Allah nih. Karena bisa amanah ini belum tentu amanahnya itu panjang, bisa aja amanahnya itu pendek, nggak tahunya. Nah ini juga belum tentu Allah bisa mengabulkan penuh. Ya berarti kalau kita sekarang lihat ada orang yang dilebihkan ya biasa aja. Iya biasa aja. Karena dia sedang diamanahin aja sama Allah. Iya dia kalau kita lihat aja dititipin aja. Nah dia pada waktu diuji seperti itu tahu nggak? Ya. Nah itu bisa menjadi bahasan kita, tapi kita tidak boleh menghakimi juga. Oke.
Itu Allah aja yang itu lebih biarin tahu. Allah aja. Kalau memang dia tanya kepada kita, gimana saya itu diberi rezeki banyak di ini. Kemarin tuh ada pasien saya itu orang kaya. Orang kita atau Orang kita. orang kita? Orang kaya, orang Tegal. Oh. Pengusaha saya kambing ini nih. Dia itu sampai ngomong, Ustadz mau berapa jam terserah Ustadz. Sampai gitu gimana coba? Mau berapa jam? Terserah Ustadz. Oh. Paham ya maksudnya? Oh, oke. Nah, berapa nulis dia nggak urusan. Dia itu cuma kaya, Ustadz. Saya itu diberi rezeki banyak. Tapi anak saya kok nggak nurut sama saya. Nah, itu tuh. Itu ditanyain sama dia. Saya sudah mencoba untuk dekat pada Allah Ta'ala. Akhirnya saya juga cerita, Pak, dulu Bapak diberi rezeki juga banyak dulu waktu muda atau mau nikah atau waktu nikah. Iya. Bapak ingat Allah enggak? Kagak. Bapak punya anak ingat Allah enggak? Kagak. Ini enak gampang. Tapi dari titik itulah mulai beliau paham. Pak, kalau seorang itu diberi rezeki, dia bilang hamdalah, normal. Karena itu kesenangan kok. Tapi tahukah bahwa rizki itu di dalam Quran diceritakan thamar, buah-buahan. Dimisalkan rizki, buah-buahan diberikan oleh Allah Ta'ala, dan banyak ayatnya disuburkan tanaman ini di ini. Itu Allah yang memberi. Jadi ingat bahwa rizki ini sebenarnya bukan dari kita. Ingat bukan dari Kerja ikhtiar kita. Ya, beliau langsung paham ya. Coba kalau Bapak sekarang mulai belajar, kalau diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, Bapak seperti itu, ingat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baca dalam surat ini ayat sekian sampai sekian. Al-Baqarah 1551. Nah, itu jelas. Mau dia diuji dengan kekurangan harta, dengan kelaparan, dengan ketakutan, kehilangan jiwa, tetap samarot, buah-buahan. Buah-buahan ini berarti enak, berarti nikmat, Manis gitu. enak, manis, kan gitu. Tetap Allah menyuruh. Apa nyuruhnya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini semua milik Allah dan akan kembali. Lah itu yang jarang sekali diketahui. Ya, baru beliau tahu. Oh itu, baru terbuka. Nah ini banyak sekali terjadi kasus seperti. Kalau cuma alhamdulillah mau orang senang alhamdulillah itu ketawa. Mana Allahnya di sini? Tapi pada waktu ucap inna itu madak di sini. Iya, ya ini milik Allah. Kalau anak nggak nurut begitu, harta sebanyak apa juga kayaknya jadi Beliau hambar santai. aja ya, Ustaz ya. Beliau ngomong, saya udah ke kiai sudah. Saya cuma suruh baca surat ini, Bang. Saya udah capek, Ustaz. Anak saya itu ngabisin uang saya. Begitu. Sudah capek. Saya melihat Ustaz baik di TV maupun di YouTube, saya pelajari. Memang benar orang bos. Orang bos itu kan beda dengan orang biasa. Cara saya pandang. pelajari. Ya ngerti Cara lah. berpikirnya ya. Cara berpikir. Baru saya terbuka. Ustaz itu mengajarkan sesuatu yang orang lain itu belum pernah mengajarkan. Saya kesini, Ustaz. Continuity apa baru sekali pertama? Baru sekali ini. bertemu. Nah, dia langsung, kapan saya kembali, disuruh kembali sama Ustaz gitu. Ya nantilah. Tapi gini Ustaz Danu nggak ini kan, maksudnya kan ada beberapa misalnya guru kita mengajarkan baca ini Enggak. bukan tidak mengingkari Tidak mengingkari. itu Tidak kan. mengingkari Ya itu. silakan, tapi jadikan bacaan itu sebagai wasilah saja, ujungnya tetap ke Allah gitu. Tetap ke Allah, karena kalau wasilah tetap saya takut. Sekarang gini nih, kita mau kerja, yang dicari uang apa Allah? Kan bingung sekarang. Berani menjawab sekarang. Walaupun wasilah dapat uang dari kerjaan, sekarang berani nggak lo tanya gitu. Kita kerja, mau ini bisa menjadi ibadah atau karena uang? Kalau kita tahu, takut mau ngomong dengan uang tuh takut pasti. Takut. Karena kenapa? Walaupun itu wasilah, oke lah, saya nggak apa-apa. Tapi kalau kita mengacu pada inna sholati, ingat inna berarti itu bersumpah. Inna sholati bersumpah untuk kita kepada Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya pada Allah. Berarti setiap kali kita itu melakukan aktivitas harus benar-benar lillahi ta'ala. Kalau saya memang seperti itu. Kecuali kalau seseorang
betul-betul dia tidak tahu, dia buntu kayak tadi udah 20 tahun mau kemana. Iya, tahun 2000. Nah, kalau di sini diceritakan melalui Ustaz Danu ada wasilah, bolehlah, tapi tetap Allah. Saya hanya memberikan gambaran, saya memberikan pelajaran. Sama seperti Nabi memberikan pelajaran kepada orang, memberikan pelajaran yang mengabulkan Allah. Bagaimana paman beliau yang didoakan agar bisa masuk Islam tetap nggak bisa, itu juga Allah. Izin Allah ya. Itulah maksud saya. Jadi saya boleh baca Quran silahkan, kan gitu. Tapi ya, kalau baca niatnya satu, Niatnya kita. Allah. Karena itu yang lebih mulia. Karena saya mengacu kepada ayat ini. Nah, kalau kita baca Quran niatnya bukan karena Allah Ta'ala, sumpah kita selesai sudah. Itu yang jadi polemik di siraman kolbu tuh itu. Itu selesai kita sudah. Ya karena kan banyak orang yang begini kalau datang ke kita tuh minta amalan. Nah itu. Ya memang. Ya itu kan. Sudah paham. Selalu itu kan minta selalu. amalan. Padahal kata Ustaz Danu, ya amalan tuh ya silakan saja. Silakan tapi aja. jangan jadikan itu sebagai. Ya jadi pedoman. Akhirnya kan jadi pedoman. Iya, dan akhirnya dikerjakan blong besok. Betul, dan yang jadi salah adalah ketika banyak orang sudah mengamalkan tapi enggak kok beda sih dengan apa yang disampaikan. Ujungnya jadi hilang tauhidnya kan. Iya benar. Ya, seperti Kayak narasumber kesini kalau saya tuh udah misalkan teman kreatif dan laki-laki perempuan narasumber laki-laki, saya udah nebak sendiri pasti ngamalin untuk kebal kayak ini. Iya bener. Karena rata-rata kalau laki-laki misalkan dari SMP, dari SMA, karena saya pun mengalami kondisi itu, saya mengalami. Pengen kayak gitu, kebal. Pernah ada di posisi itu dan ruang lingkup saya di situ. Iya benar. Coba. Aura, totok aura. Kebal kayak bener Nah, aja. Ustadz kan belum pernah mendengar sendiri orang yang bercerita yang kita tidak kenal. Iya di Belum. Yang dukun ngomong. maksud ya? Belum. Saya ngamalin ayat-ayat Quran. Surat Jadi An-Nur, surat Anis. Pernah ada yang ngomong gitu. sering. Bersering di sini, makanya harus belajar kita. Kalau digituin gimana Pak jawabnya? Emang Quran bisa jadi kebal? Dia jawab tuh. Ya. Bingung kita. Iya maksudnya orang jadi ngomong gini, kok saya udah baca surat ini tapi malah jadi tetap gini aja. Kan sama. Iya. Yang ini jadi kebal. Gimana coba? Ada yang Gimana coba? Ustaz jawabnya coba. Kalau kebal itu kira-kira dari mana? Malaikat? Bukan juga. Bukan. Dari mana? Jin? Bukan. Pasti kalau saya. Oh kebal. Oh iya. Kebal, ilmu kebal maksudnya. Nah, kalau sudah seperti itu, masa baca Quran kok yang masuk jin? Nah, kan gitu. Hilang dong jadinya. Nah, Ketahuan akhirnya, muslim. karena baca Qurannya untuk Kebal, dunia. Benar nggak? Benar. Baca Qurannya untuk sembuh. Sama sebenarnya. Nah, itulah yang orang tidak pernah mau belajar. Di sini yang begitu banyak, Ustaz. Ada yang kemarin kesurupan, Ustaz? Yang jadi dia ibu ini kesurupan. Satu hari 30 juz dibacakan Al-Qur'an Satu sama hari. 7 orang. Berarti Oh iya. satu orang 3 Empat. 7. 4 juz. 4 masing-masing. Masing-masing 4. Ya 4 dan 5. Selama 10 hari. Saya selalu gini, hebat. Sisa 30 juz satu hari tuh Bisa, iya, Wah, bener. selama seminggu pula. Tapi pas kesini, habis ini ngumpet ya? Iya, dia ngomong, jinnya ngomong. Siang kesurupan itu Dibacain Quran, kenapa? Ngapain kamu? Ngumpet. Ngomong jinnya di sini. Habis itu dia nggak baca muncul lagi. Muncul jinnya. lagi. Gimana coba? Jadi nggak keluar. Nggak keluar, dia nggak keluar. puyeng itu. Itulah yang harus. Tahunya bahwa jinnya keluar karena bisa dia. Ya, kalau yang baca kan taunya kan diem keluar. Ngumpet di Enggak. mana. Ngumpet. Akhirnya kok kenapa baca Al-Quran kok nggak mempan ya? Akhirnya gitu kan. Nah, Iya. akhirnya begitu. Bahaya. Nah, itulah Al-Quran masa kalah sama jin? Nah, Iya. kan gitu. Dan lucunya gini, jadinya takutnya orang jadi, oh amalan si Ustadz itu mah salah. Nah, saya kan masih akhirnya kayak gini-gini aja kan gitu. Akhirnya fitnah. Iya. Nah, inilah sebenarnya Abe sih. siraman kolbu itu mengantarkan orang itu untuk berpikir. Karena apa? Jujur, beberapa pasien saya itu kiai punya pesantren. Beberapa pasien saya ada istrinya kiai besar di Jawa Timur. Saya nggak mau ngomong. Dan 12 tahun kena sihir. Dan sudah di ruqyah sama teman-teman. Ada 3 syekh yang ruqyah di Madinah dan imam masjid. Dan masih ketemu sama saya, cuma saya lihatin. Oh, ini yang nyerang orang ini, saya bilang orang daerah sini.
lihat, loh ini kok kayaknya dukunnya ini masih nempel nih. Ini nih dukunnya, ini ilmunya dukunnya nih. Bentar lagi dia akan muncul nih kayaknya dukun bener. Saya bilang, dukun keluar. Wah, langsung jegrek. Ngapain kamu ikut-ikutan? Nah, ngomong lah. Dukunnya dari kalangan yang sama juga, Ustaz? Sama. Yang nyantet itu ya dari teman pesantren. Itu Saing. bingung. Saya ingin dapetin ini Itu, santri. nah di situ jelas itu. Langsung kamu dukun, iya. Dapetin istri muda. Ya. Kamu nyerang pakai apa? Tapi saya diem loh. Dia ngomong, saya serang si ibu ini dengan ayat Quran. Dia ngomong gitu. Terang-terangan Ustaz ya? Terang-terangan ngomong. Udah Dan dia tanya sama saya, kamu siapa? Saya ngomong, saya Danu. Kamu siapa? Orang manggil saya Ustadz, saya orang biasa. Emang saya Ustadz, itu aja. Nggak akan bisa kamu ngobatin ini. Kamu bilang nggak akan bisa, Allah hari ini akan memisahkan saya, insya Allah. Saya langsung bilang, kamu hari ini akhir dari perjuanganmu menyantet ibu. Akhir. Kamu lepas, atau waktu itu saya bilangnya sih sebenarnya nakut-nakutin. Kamu lepas atau kamu saya bunuh. Saya udah tahu kok kamu di mana. Kamu gak akan bisa. Selama kamu ngomong ngerendahin saya, selama itu kamu akan mati cepat. Ya ngomong. Jelas dukun-dukun ada pada depan. Oh di sini aja dukunnya ada pada depan sering ya. Ada pada depan sama dukunnya di sini. Dukunnya yang tobat. Nah, Ada. dukun yang datang emang sengaja tobat gara-gara takut anaknya jadi dukun juga. Ada yang begini datang. Nah itu jelas. Dia akhirnya ya antara ragu dan berani akan keluarkan seluruh ilmumu. Saya tunggu 5 menit di sini. Saya duduk. Saya tunggu. Itu ada ayam cemani di belakang. Ambil potes. Darahnya kucurin. Bikin kamu mantra. Nama saya Dan. Saya langsung. Nama saya Dan. Bikin mantra. Serangin saya. Saya tunggu 5 menit. Gue mau terang. Tapi dia nyerang. Oke, kamu nggak mau ngambil. Saya minta maaf kalau nanti kamu mati. Saya langsung ngomong, saya minta maaf. Saya tahu kamu manusia, tapi saya tahu kamu jin yang ditumpangi manusia. Saya tahu persis. Minta maaf kalau kamu mati. Sudah. Waktu langsung saya Bismillah. Wah, si ibu langsung glubak. Benar. Sampai selasi. Deng. Alhamdulillah diam. Ada anaknya. Kemudian sudah selesai gimana? Enak, perut enak, badan, kepala enak, punggung enak. Selesai satu 1,5 bulan. Memang saya bilang 1 bulanan kurang lebih sini balik lagi. Ya, 1,5 bulan kalau nggak 2 bulan balik. Ibu gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ibu masih nggak nyaman? Enggak Ustadz, kayaknya sudah enakan saya. Coba ya, benar. Saya lihat aja. Saya langsung bentak itu kalau ada dukunnya. Dukun itu ibunya aja kaget. Itu kaget. Tapi punya dia harus kaget. Oh nggak ada sudah. Tapi Pak Ustadz, saya belum pernah nanya nih. Ketika katakan ada ilmu dukunnya nih berhadapan-hadapan sama Pak Ustadz, kemudian kan banyak yang melakukan penyerangan dengan berbagai macam cara sebenarnya. Kerasa nggak sih Pak Ustadz? Pernah ada nggak yang bisa, kayaknya ini kerasa nih gitu. Kalau kita lihat kan biasa-biasa aja. gitu. Kalau menyerang kan kelihatannya Pak Ustadz biasa-biasa. Ada yang kayak seolah-olah kayak gini. Sensei ya. Itu sebetulnya di Pak Ustadz tuh Kerasa nggak? Iya. Apa ya? Ada. Ya tahu aja kali ya. Tahu aja. Ini kayaknya ada yang datang nih. Kayaknya santet gitu aja. Kayaknya nyari saya tapi dia nggak tahu saya gitu aja Pak. Ustadznya dulu ini bukan memulai ya, maksudnya bahwa ada ilmu ini tuh dari kapan ya, maksudnya Nggak tahu saya. Saya tuh hanya ngaji. Serius. iya, tapi kan kalau ibu saya dulu aja sering nonton gitu kan, saya nggak tahu. Cuma ibu saya aja cerita, ada Ustadz bagus katanya. Saya di pesantren pulang, mana sih? Saya tuh hanya ngaji sebenarnya Ustadz. Ngaji biasa. Ngaji, guru saya juga banyak. Guru ngaji banyak.
Cuma nggak tahu namanya Allah itu, nggak tahu kan Allah itu ya. Iya. Given ya. Given atau apa yang namanya orang barat itu. Tapi saya jujur saya ngaji biasa, nggak aneh-aneh itu. Ya sekarang kan bisa aja begini, misalnya orang nih ngaku-ngaku kayak Ustaz Danu nih bisa nebak gitu. Bisa aja kan kita. Iya. Saya malah nggak bisa yang begitu. Ya, bukan. Iya benar. Bukan nih misalnya ada Ustaz baru tiba-tiba dia bisa nebak kayak Ustaz Danu gitu, bisa doain. Kan bisa aja gitu. Ya bisa, tapi kan kalau saya itu ngomong Ustaz, kan harus ada yang saya pertanggungjawabkan pada Allah. Kalau mereka ngomong, nah pertanyaannya kan hampir sama. Dia bertanggung jawab nggak sama Allah? Ya bertanggung jawab, Iya. tapi dia nipu kagak, kan gitu. Nah itu makanya. Lah kalau memang dia itu sudah bermain-main di titik itu, berarti kan ya bukan murid saya, ya bukan. Paling kan begitu kalau itu mengaku murid saya. Oh. Kan seperti itu. Tapi banyak Ustaz yang Nggak ngaku semudah itu. yang ngaku murid Ustaz Danu. Banyak. Saya dalam misalnya apa Ustaz Danu tim Banyak, gitu. banyak yang begitu, yang Facebook, yang Jangan kan ngaku IG. murid, ngaku Ustaz Danu ada. Ada. Punya KTP-nya Duit, lagi. Punya KTP-nya lagi. Heeh. Ada transfer lagi. Jualan HP. Jual HP, jualan peci. Banyak. Ustaz Danu jual HP. Nah, iya. Dan orang kita percaya lagi. Ada yang percaya dan Ada banyak. yang transfer 4 juta. Ada. Mas Bobi coba lihat nih. Kata-kata gini, Assalamualaikum guys, ini Ustaz Danu, ayo dong dibeli dong handphone Ustaz. Iya. Dibeli Kan dong itu. bingung kan. Jadi ya saya nggak bisa kayak begitu kan nggak bisa di iPhone HDC. tolak-tolak Ya, ya. nggak bisa jalan Ya sendiri. udah biar dia nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau saya enggak lah, kan namanya jadi jelek. Saya nggak butuh nama baik jelek. Betul. Tapi saya yakin sih pasti Ustaz Danu juga pernah ngerasain difitnah ya. Oh, Dan sering. dan diuji bahwa ini nggak benar gitu. Sering. Tapi ya senyum-senyum. Gimana Ustaz Danu menyikapi itu? Biasa ya kayak tadi. Saya malah yang nggak biasa malah. Saya tuh sering banget kepancing bener, saya jujur aja. Saya langsung hubungin Pak Ustadz, gimana nih saya gitu. Pak Ustadz itu dengan mudahnya, udah biarin aja kalau fitnah. Ya udah saya juga jadi lepas lagi. Dan saya termasuk yang sering ditanya, cuman karena saya paham bahwa kayaknya nggak mungkin gitu ya, apa yang dipersepsikan oleh masyarakat kepada Ustaz Danu itu seperti itu, nggak mungkin. Ya sampai sekarang kesampaian Allah ngirimin wasilahnya untuk ketemu dan belajar itu. banget. Lihat aja. Saya walaupun belum ketemu karena saya memahami apa yang disampaikan, saya kayaknya enggak. Saya tuh Maksudnya kalau nggak di sosmed nih, ada sekali waktu satu orang, dia ngambil video dari Cisco, dari sini ruang Ustaz Danu, kemudian di beberapa part dibuang, kemudian dijahit gitu ya. Oke. Sehingga memunculkan persepsi yang baru, memunculkan sebuah artis yang baru, Bahwa- dan itu dipost, dan akhirnya orang banyak yang orang-orang tertentu yang mungkin udah paham Pak Ustaz seperti apa, coba mention saya sama Irfan juga gitu, Irfan Hakim. Pokoknya mention orang-orang yang pernah kerja bareng sama Pak Ustaz. Itu saya menyusun kata-kata itu dari pulang syuting jam 1 sampai jam 2 saya syuting. Panjang tuh. Pokoknya udah saya. Tapi saya tuh Buat apa? ingat Pak Ustadz, udah mas, kalau orang ngepinta kita dosanya. Saya ingat itu lagi, saya hapus lagi. Udah dari situ sampai sekarang saya udah nggak mau pernah nanggepin lagi. Selesai sampai di Ya situ. emang seperti itu. Kok dari Dan- gondok? Dan Tapi Ustaz pernah bukan ngelawan ya, mengklarifikasi apa yang atau nggak pernah, biar aja. ada yang datang sini ya. Ada. Yang di sertifikasi mulia ada juga. Oh ada. Ada dan beliau datang ke sini dengan tabayun. Jadi saya suka. Sampai sini nangis deh ya, Pak Haji. Nangis. Oh yang kemarin ada di sertifikasi MUI. Sebenarnya baru ngeh. Jadi makanya kalau nggak tahu tanya. Dan saya itu bukan tipe orang yang mau ngomong dulu, nggak suka saya. Dan saya menyerang, itu bukan tipe saya. Walaupun dia salah, saya lihat. Dia salah kok dia ngomongnya. Dia salah itu ada. Nyalain Quran malah. Cuma saya nggak mau ngomong. Hanya gitu, itu salah, nyalain Quran. Nah kalau disodorin begitu orang, disodorin dia ngomong gitu. Nggak tahu kalau dia salah. Kalau saya, ada itu beberapa salah dia nyalain Quran. Langsung begitu. Coba kamu. Mana ya? Kok nggak nemu ya? Kamu baca Quran beneran dulu. Nah nanti baru tahu. Baru saya tolong kasih tahu, nggak mau. Kalau saya kasih tahu berarti kamu mau fitnah dia. Saya nggak mau dia saudara saya. Baca aja Quran. Kamu nanti akan dapat hidayah. Kan tahu kok. Hanya gitu aja kalau saya. Baca aja Quran aja dulu. Nggak usah tafsirnya. Maksudnya nggak usah terlalu jelimet dengan
belajar tafsirnya, gitu maksud saya. Baca aja biasa. Baca tafsirnya apa? Betul. Ada kok yang salah. Iya. Ya, insya Allah. Baru ketemu. Dia soalnya apa? Nah, baru ketemu salahnya. Iya ya, saya baru tahu. Iya, sudah. Terus Ustaz, nggak apa-apa. Gitu aja. Nggak apa-apa. Kenapa? Ya memang itu diajarkan kepada kita. Diajarkan agar itu menjadi penguji. Jadi gimana? Kalau memang itu ujian itu katanya untuk meningkatkan iman. Nah, kenapa kalau diuji begitu kok malah gondok? Apa namanya itu? Marah. Salah. Kan akhirnya kan kalau mamanya Ustaz dibilang ujian itu untuk meningkatkan iman, Ustaz sendiri diuji gondok lah kan? Dikatakan munafik sama Allah Ta'ala. Bener nggak sih? Iya. Ini sama Allah ya. Kalau manusia kan nggak tahu ya. Sama Allah loh yang tahu. Begitu. Nah ini tetap harus kita jaga. Itu menjaga itu tauhid. Oke. Dari gimana cara menjaganya? Dari hafal, ngerti, paham, jalani. Baru itu. Siap. Nanti jin itu datang udah begitu. Gagap ya. Gagap deh pasti, insya Allah. Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Kata penutup. Begitu guys. Subscribe. Jangan lupa subscribe. I see. Kemudian Like. yang jempolnya begini. Sama tombol loncengnya. Sama tombol lonceng komen. Begitu. Ini ilmu ini dari Ustadz Ilman. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan. Saya juga baru ketemu baru sekali. Ya. Beliau ngerti di acara ini, tidak ada setting. Apa yang saya doakan kepada siapa doa saya? Kepada Allah. Saya nggak kemana-mana. Karena memang saya jujur tidak punya kekuatan apapun. Saya hanya mohon kepada Allah Ta'ala, kalau Allah kabulkan, itulah urusan Allah. Kenapa Allah mengabulkan doa saya? Nggak ngerti saya. Begitu guys, cuma saya tekankan, ayolah kita belajar tauhid. Kalau hafal ayat, kalau hafal hadis yang sahih, kita kerjakan hadis tersebut. Jangan hanya cuma di mulut kita sendiri. Kalau itu di mulut kita, kita bertanggung jawab nanti di akhir. Kenapa Allah murka? Kenapa hanya ngomong aja? Kenapa nggak kita kerjain? Begitu guys, mudah-mudahan ini bisa manfaat. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi.